Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, selaku dosen pengampu, Ibu Erifa Syamsiatin SPD MSI, dan Ibu Dr. Iva Syarifah MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aida Fitri, Hanifah Berliana, Naura Nazifah, Nur Hikmah, dan saya sendiri Sakina Andia Jinan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait teori tokoh pembelajaran matematika, yaitu William Arthur Brownell. Selanjutnya. Yang pertama yaitu latar belakang dari tokoh. Salah satu ahli yang memberikan sumbangan pikiran dalam teori belajar yaitu William Arthur Brownell adalah tokoh besar dalam matematika pendidikan di awal abad 20. Brownell lahir pada tanggal 19 Mei 1895 di Smethport, Pennsylvania dan wafat pada tanggal 24 Mei 1977. Ia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di Smethport dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Allegheny College, di mana mendapatkan gelar AB pada tahun 1917. Setelah lulus, dia kembali ke kampung halamannya untuk mengajar di sekolah menengah setempatnya selama 4 tahun. Brownell juga melanjutkan program pasca sarjana di pendidikan psikologi di Universitas Chicago dan mendapatkan gelar PhD tahun 1926. Pada tahun 1942 di Allegheny menghormati dia dengan menganugerahkan kepadanya dengan gelar LLD, yaitu gelar kehormatan yang diberikan kepada orang dengan syarat tertentu dari universitas atau institusi tersebut. Sebelum datang ke Berkeley sebagai profesor pendidikan dan dekan sekolah pendidikan pada tahun 1950, dia adalah seorang anggota fakultas di Universitas Illinois, Cornell University, University of Michigan, George Peabody College sebagai guru, Duke University, di mana dia menghabiskan 19 tahun, dan di Northwestern University. Dan Brownell juga pensiun di Berkeley pada tahun 1962. Oke, selanjutnya landasan teorinya itu yang pertama ada drill teori atau teori hafalan. Pada permulaan abad ke-20, pada permulaan abad ke-20 berkembang aliran mental yang mempunyai keyakinan bahwa otak itu seperti otot yang terdiri dari gumpalan-gumpalan yang disebut fakulti-fakulti. Karena itu, agar supaya kuat, otak itu harus dilatih. Namun, seiring perkembangannya, para ahli psikologi membantah kebenaran aliran itu, yang dimana bahwa otak itu tidak terdiri dari fakulti-fakulti. Jadi, kita bisa melatih otak dengan pengaitan. Nah, aliran pengaitan ini atau koneksionisme ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Aliran ini berkeyakinan bahwa semakin kuat kaitannya, maka semakin baik ia akan belajar. Cara yang dianggap cocok untuk menanamkan konsep baru ini yang semestinya ada kaitannya juga dengan konsep yang lama adalah dengan cara stimulus respons yang dilakukan melalui latihan hafal atau drill yang cepat, tepat, dan berulang-ulang. Selanjutnya, intisari pengejaran matematika menurut teori drill. Yang pertama, matematika atau aritmatika untuk tujuan pembelajaran belajar mengajar dianalisis sebagai kumpulan fakta atau unsur yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Lalu yang kedua, anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk
dalam bentuk seperti yang akan digunakan nanti pada kesempatan lain. Lalu yang ketiga, anak diharapkan untuk menguasai unsur-unsur yang banyak sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Dan yang terakhir, yang keempat, anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dengan melalui pengulangan atau drill. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Nah, di sini ada 3 keberatan utama berkenaan dengan teori drill pada pengajaran matematika. Yang pertama ada teori drill memberikan tugas yang harus dipelajari siswa yang tidak mungkin dicapai. Nah, yang kedua ada keberatan yang lainnya berkaitan dengan reaksi dihasilkan oleh drill pada saat guru memberikan drill pada keterampilan aritmatika. Ia berasumsi bahwa murid akan berlatih sebagai reaksi dari yang telah ditentukan. Aritmatika adalah paling tepat dipandang sebagai suatu sistem berpikir kuantitatif. Pandangan ini merupakan kriteria penilaian suatu sistem pengajaran matematika yang memadai atau tidak. Selanjutnya. Di sini selanjutnya ada landasan teori tokoh, yaitu meaning teori atau teori bermakna. Brownell menekankan bahwa keterampilan hitung tidak hanya sekedar mengetahui cara menyelesaikan prosedur-prosedur, tetapi juga harus mengetahui bagaimana prosedur-prosedur tersebut bekerja, atau dengan kata lain harus mengetahui makna dari apa yang dipelajari. Teori makna memandang matematika sebagai suatu sistem dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan proses-proses yang dapat dimengerti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran. Sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan, baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, siswa hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. Selanjutnya, ada penerapan teori dalam pembelajaran matematika. Teori belajar William Brownell didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Aritmatika atau berhitung yang diberikan pada anak-anak sekolah dasar dulu lebih menitik beratkan hafalan dan mengasah otak. Aplikasi dari bahan yang diajarkan dan bagaimana kaitannya dengan pelajaran-pelajaran lainnya sedikit sekali dikupas. Salah satu cara bagi anak-anak untuk mengembangkan tentang matematika adalah dengan menggunakan benda-benda tertentu ketika mereka mempelajari konsep matematika. Sebagai contoh, pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal seperti mangga, kelereng, bola, atau sedotan. Dengan kata lain, teori belajar William Brownell ini mendukung penggunaan benda-benda konkret untuk dimanipulasikan, sehingga anak-anak dapat memahami makna dari konsep dan keterampilan baru yang mereka pelajari. Di sini ada contoh mengenai belajar dengan menghafal dan belajar dengan pengertian. Yang pertama itu, ada siswa belajar dengan menghafal. Sebagai contohnya, 3 tambah 6 sama dengan 9, dan 15 tambah 11 sama dengan 26. Yang kedua ada siswa belajar dengan pengertian. Pengertian di sini dijelaskan menghitung dengan urut seperti 15 tambah 11 sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 5 tambah 1 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran aktif menurut Brownell.
Proses pembelajaran yang lebih baik adalah proses yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri adalah proses yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun secara fisik. Model ini dikenalkan sebagai pembelajaran aktif. Hal ini sesuai bahwa pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan serta aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Brownell, 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analisis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan materi pelajaran secara pasif, tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Dan terakhir, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Pembelajaran aktif memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru didapat ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada implikasi teori Brownell dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, belajar pada anak usia dini memerlukan benda konkret sebagai implikasi perkembangan kognitif anak yang berpikir konkret. Karena itu, guru harus pandai-pandai memilih metode untuk mengajarkan matematika dasar atau berhitung pada anak usia dini. Guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila lingkungan mendukung. Dalam hal ini adalah guru, teman belajar, maupun lingkungan sekolah, termasuk alat permainan. Guru harus membantu anak agar dia dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, guru memilih metode belajar yang sesuai dengan karakteristik anak, yaitu inovatif dan kreatif, sehingga anak-anak merasa tidak bosan ataupun berhenti. Yang keempat, ada berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang terakhir, anak didik hendaknya diberi peluang untuk saling berinteraksi dengan temannya. Dengan demikian, dalam teori bermakna yang dikembangkan oleh Brownell bahwa pengajaran operasi hitung akan mudah dipahami oleh siswa apabila makna bilangan dan operasinya diikutsertakan dalam proses operasi. Berikut daftar kata yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.